sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di bawah Masjid Al-Munawwarah yang mulia ini. Guna dan maksud adalah beribadah, untuk bermuraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi merupakan seorang teladan terbaik dalam kehidupan manusia. Beliau dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tetapi beliau tidak pernah mengurangi kualitas ibadahnya. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad itu seolah-olah tidak mengenal ruang dan waktu untuk beribadah. Setiap detiknya beliau persembahkan untuk menjadi hamba Allah yang abdan syakura, bukan malah hamba Allah yang abdan kafura. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada yakni keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat yang telah memberikan sumbangsih, dukungan dan kontribusi mereka untuk mampu Islam ini hadir ke dalam relung hati kita bersama, kepada seluruh jamaah yang berada di bawah Masjid Al-Munawwarah ini, di desa Bangpulau ini, dengan berkat perjuangan dan dukungan daripada para sahabatlah sehingga Islam hadir dalam relung hati kita bersama. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, secara bergantian urang Siklon ban Bandung, Allah menjemput ulama karismatik kita di Aceh. Pertama sekali dalam bulan Sya'ban, itu merupakan cobaan terberat dengan dijemputnya dua orang ulama karismatik sekaligus, yakni Abu di Kutakrung dan Aba Asnawi di Labno. Sedang kita menikmati hadirnya bulan Ramadan, sedang kita tenang di dalamnya, Allah berikan cobaan berikutnya, yakni dengan meninggalnya seorang ulama karismatik yang berada di kalangan kita, Abati Buluk Blang Arah, yang mana beliau sudah kembali ke hadirat Allah. Maka tugas kita lah, semoga ulama tersebut kita doakan diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pada malam yang berbahagia ini kami sangat ingin membahas menyangkut dengan bagaimana taubat nasuha. Kenapa demikian Ustaz? Karena menyertanya kalian, kalau kita melihat bagaimana fenomena alam raya zaman sekarang ini, yang mana maksiat semakin terang-terangan, yang mana kejahatan terjadi secara prestisius dari waktu ke waktu, malah padum-padum bok masjid. Ada beberapa masjid yang kadangkala dilaporkan kepada kami, Ustaz, biasa masjid kamonyo sampai malam ke-15, sampai malam ke-20 masih banyak orang-orang yang hadir untuk melaksanakan ibadah solat tarawih di masjid. Tapi tahun ini fenomena tersebut sangat jarang dan sangat meriskankan hati kita bersama, di mana baru malam ke-10, malam ke-11, 12 dan malam ini malam ke-13 sudah banyak saf-saf di masjid itu mulai kosong. Sudah banyak orang-orang yang meninggalkan tempat ibadahnya, sudah banyak orang-orang yang hengkang dari tempat sujudnya. Maka sangat wajar malam ini mari kita sampaikan menyangkut dengan taubat yang sewajarnya dilakukan oleh manusia dalam bulan suci Ramadan. Tidak hanya bukan hanya mereka tidak melaksanakan ibadah solat sunnahnya, tetapi berapa banyak orang-orang yang di luar, mereka para pemuda, remaja, orang tua yang sudah lansia sekalipun, yang tidak tersentuh hatinya dengan iman, getim hana puasa uro. Dan itu menjadi rahasia umum untuk kita bersama. Wate bungoh takalan urang hana cat uro semayang leho. Sedikit orang yang hadir ke masjid untuk berjamaah.
Tetapi menjelang berbuka puasa, karena di setiap masjid itu ada bekal takjil, menu berbuka puasa, yang hantam du masjid terus kena masjid. Itu menandakan apa? Bahwa memang orang-orang yang jauh dari jalan Allah sudah sangat banyak dalam kehidupan kita. Belum lagi berbicara menyangkut bagaimana maraknya judi online, bagaimana maraknya sabu-sabu. Tidak hanya bandarnya saja, tetapi orang-orang yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut semakin meningkat secara prestisius. Kurva makin iik urung si'lun. Yang dulu hanya terjangkiti para kaula dewasa, hari ini mereka yang remaja pun seolah-olah tidak ada ruang untuk berhenti terjebak dalam komunitas orang-orang yang menggunakan narkoba. Oh, Ustadz, itu jauh di sana. Tidak, itu bergentayangan di tempat kita, tidak terkecuali di wilayah kita, di Kemasjidan Munawwarah ini. Maka malam ini menyikapi hal tersebut, mari kita buka gambaran menyangkut dengan taubatan nasuha. Ingat luntuan dalam kitab Tafsir Al-Khazin disampaikan oleh Imam Al-Khazin bahwa at-taubatu wajibatun. Taubatnya merupakan sebuah kewajiban min kulli dzambis saghirah atau kabirah, daripada setiap dosa ubud atau dosa yang raya. Andai kata dosa tersebut tidak terikat dengan manusia lain, maka taubat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala adalah 3 kategori syaratnya. Yang pertama, orang-orang yang rencana taubat daripada segala kesalahannya dalam bulan suci Ramadan, maka syarat yang harus dia penuhi yang pertama, ayyaqlu'a anil ma'siyati fil hali. Siapa yang menyampaikan hal tersebut, Ustaz? 8 buah tafsir yang luntuan baca dominan sama. Baik itu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Khazin, Al-Bughawi, Al-Qurtubi, mereka menjelaskan bahwa syarat taubat adalah 3 apabila dosa yang dikerjakan tidak terpikat dengan manusia lain. Yang pertama, berhenti daripada kemaksiatan secara langsung. Uronyo rame takalan urusi itu. Lagi fenomena orang kena penikah anak. Tengku pajan nirana taubat. Entu wate umu wana daralung karap terus wate menikah. Saat itu saya baru taubat. Tengku pemuda remaja cut bang umur dron kat 40 tahun, umur dron ke 50 tahun. Kenapa engkau belum hadir untuk solat berjamaah ke masjid? Engkau masih meninggalkan solat, engkau masih melakukan kemaksiatan. Kapan engkau taubat? Gekun ba orang pegah. Ente mentem. Oh kaputih. Umur 60 tahun. Tuut kalimah watenyan baru lunjak masjid untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada asumsi yang seperti itu, bayanganlah mulai tanya udah taubat itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Taubat nasuha adalah uronyo tanya sadar, langsung berhenti daripada kemaksiatan secara langsung. Itulah syarat yang pertama. Maka terbit dari gerbang pintu Masjid Munawwarahnya, lagi katanya takubah bandum dosa yang kau liket. Mari lagi katanya berhenti untuk melakukan kemaksiatan, kembali ke jalan Allah untuk beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayyan dima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap segala sesuatu yang pernah dia kerjakan di masa lalu. Kita dulu pernah mengadu domba orang, kita dulu pernah berjudi, kita dulu pernah berzina. Malam ini sadar, menyesal dengan sepenuh hati untuk beribadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyo pun kategori keduanya pun le orang yang salah paham. Kenal adom datu meru silun. Wate gopnya kagak hijrah, umur gena kurang lebih 60 atau 50 tahun. Jamun buronan mandum maksiat kalau pernah gepubuat. Tiba-tiba wate merempang anak muda yang bubut gekun. Hai, ikah bek preman kat. Ilung jamun kupah orang mati.
Ilong jamun ku pajuh sabu-sabu, ilong jamun ku mezina, ilong jamun ku jet imabuk. Menceritakan sebuah kemaksiatan dengan kebanggaan itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Menyauronyo kana piau nebayang kepada maksud tersebut, jangan ceritakan kepada orang sebagai bentuk kebanggaan. Tapi bagaimana saat orang menyebutkan dosa danyo ru imadad? Bagaimana manifestasi bentuk penyesalan itu Ustaz? Contoh lagi yang dah kena juga. Lam bulan Ramadan gebedah poleh malam segelom gepajuh sahur. Hadir ke sajadah. Bak musalla-musalla yang naik remuh gepegot. Gebedah geputau. Hana urang yang kalon dalam gelap gegap gempita gebedah geduk sidra getung isembahyan solat tahajud beberapa rakaat, setelahnya beliau mengucapkan istighfar, berzikir kepada Allah, ro imata gebayangkan dosa masa lalu cukup le dan cukup menggunung. Itulah bentuk penyesalan. Menyelagaian kana alam udap danyo maka termasuk dalam kategori orang yang taubat nasuha. Andai kata hari ini kita hijrah, tetapi kemaksiatan itu kita ceritakan dengan bentuk kebanggaan, belum termasuk dalam kategori taubat nasuha. Yang ketiga, ayyazima alla ya'udu ila dzambi. Bercita-cita, berangan-angan tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Ini pun banyak orang yang salah paham. Lagi orang kena pernikahan kena taubat tiuro. Nyo tengkuron harus na taubat. Jut ke wali hanjut menyepasek. Tidak boleh wali itu mengerjakan dosa kecil berbarengan dengan beriringan, sabi-sabi bermuadhabah dengan dosa kecil, bahkan mengerjakan dosa besar yang belum taubat. Gebimbing le tengkuimu, gebimbing le penyulu puatra yang gekun long tengku taubat lamate ge le ke penikah ane gelanjut lom kemaksiatan. Hal tersebut tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Yang keput getamah le Imam Al-Khazin dan Imam As-Suyuti, andai kata dosanya mengikat dengan manusia, dosanya menyentuh dengan tubuh manusia, Imam Al-Khazin gebagi dua buah kategori. Apabila menyangkut dengan harta, jok harta jok balik tagok. Masa udip dalam dunia tanya pernah tak cok harta agok, ataupun wate tasifat tanoh lebih tanoh ke getanyo menyepelai kena taubat, kembalikan harta tersebut kepada orang pemiliknya, baru sah taubat nasuha. Yang kedua yang menyangkut dengan manusia adalah haddul kadfi, tak tuduh-tuduh go. Kita memfitnah orang lain supaya tertutup kesalahan kita. Kita jebloskan orang lain dalam penjara dengan statement yang kita keluarkan, bahwa padahal mereka tidak bersalah, tetapi karena kita punya materi sehingga orang lain berada dalam jeruji besi. Nyawa cara taubat budak merempok dengan orang yang kita nyawa tuduh, pegah begat-gat lakai maaf supaya Allah gepa ampun kita nyawa bandum orang silun. Put boh syarat taubat. Maka pertanyaan yang terakhir malamnya, akankah getanya gepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala? Wajarkah kita meminta taubat kepada Allah Ta'ala? Orang yang tidak pernah salah sekalipun sewajarnya harus getaubat kepada Allah. Ingat luntuan dalam hadis yang luntuan baca le kitab getuli, Rasulullah pernah neken, inni atubu ilallahi mi'ata marrah, lun taubat ba Allah Ta'ala siura si malam firtuga mansawa Nabi Muhammad. Padumga Nabi pernah berbuat salah, ngansawa Nabi pernah berbuat buruk, maksud tak yang pernah berbuat oleh Nabi, tetapi beliau melaksanakan taubatnya siura si malam firtuga. Dalam hadis yang lain, la astaghfirullah wa atubu ilai min fa'aksara min 70 marrah, lebih daripada 70 go Nabi Muhammad mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka orangnya tidak ada alasan yang terbit dari gerbang masjidnya hana alasan le getanya untuk hana taubat, walaupun kita tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi Nabi Muhammad saja memilih untuk taubat. Yang terakhir sebagai motivasi urung silun, tengku dosa lung rayu taptat, dosa lung menggunung, dosa lung penuh lembaran-lembaran catatannya para malaikat, baik ia nami metua, baik ia nurung silun bandum. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gundah. Kenapa?
Allah sudah menjanjikan melalui sebuah cerita pemuda pada zaman Nabi Musa. Nasidra pemuda gepoh urang truk si kurang peluk si kurang rau. Singkat cerita, sabak masa gopnyan sadar, andai kata singah lung mati pugu pertamang lam neraka atau lam syurga oleh Allah Ta'ala, sehingga getaubat. Wate taubat hana mo'oh cara. Beliau berangkat untuk berjumpa dengan ulama. Kebetulan beliau tanyakan kepada ulama yang sedikit tendensius. Wate katanya, ya Syekh, ya Imam, saya ingin taubat. Apa kesalahanmu? Long poh hurung tir kurang puluh ti kurang rau. Kalau itu kesalahan yang engkau kerjakan, rugi engkau taubat, tidak akan bermakna. Allah han gepampun gata. Tingat urang buno, gat lung tanyang salah gejawab, gecok pedeng gepesempurna tirtuk dro urang gepoh. Tiba-tiba beliau berangkat berjumpa dengan ulama tasawuf, ulama akhlak. Beliau tanyakan, ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang manusia. 99 diantaranya adalah manusia biasa. Sidau ulama gedrono. Jadi kibat long nak taubat, gepampun oleh Allah Taala, menyogata taubat nasuha, Allah akan mengampuni dosa engkau. Tapi syarat engkau harus hijrah dari tempat ini ke tempat yang lebih baik. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan beliau meninggal dunia. Alhasil diangkat ruhnya oleh malaikat rahmat, dibawa dalam surganya Allah. Olehnya mi metuah dalam kitab Majalisus Sunniyah lun tuan pernah lun baca bab khatimatun tentang bab taubat Nabi Muhammad. Rupanya waktu menjelang ajalnya beliau pernah meminta kepada Rabbnya, Tuhan, apa yang beliau minta. Datang Jibril membawa berita, ya Muhammad, Allah akan menerima taubat hamba umatmu andai kata mereka taubat setahun sebelum meninggal. Gekele Nabi, siton ni taubat umat long baru terima. Hana orang yang taubat menyelaginya. Kibancit Muhammad nelaka Jibril ba Allah Taala dispensasi baik siton triptat. Titun lu taubat meninggal baru kira tanya orang taubat. Maka menyelaginya ngepegak Nabi Muhammad lalu trip. Bodoh Jibril laki Allah Ta'ala. Alhasil gejuk dispensasi si bulan, gekun le Nabi si bulan trip Jibril. Si minggu trip Jibril. 20 jam juga trip Jibril. Si uro trip bagi Nabi. Karena gitu kiban kapasitas umat ke. Alhasil kesimpulan gejuk peluang yang terakhir li Allah Ta'ala. Andai kata umat Muhammad ditaubat ba Allah Ta'ala saat nyawanya sudah berada di ghargharah, long tuan terima gekun oleh Allah Ta'ala, baru senang Nabi Muhammad. Maka malamnya orang Syi'lun, dalam momentum yang sangat singkat ini kami mengajak, marilah kita manfaatkan bulan maghfirahnya, bulan Ramadannya. Bahmenan gede gop sibuk dengan dunia, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan duniawiyahnya, sibuk dengan kerjanya. Tanya dalam bulan Ramadannya, tarim rimdro turun Syi'lun untuk beribadah, karena belum tentu usai Ramadan tahun 1446 ini kita akan hidup kembali. Mudah-mudahan mandum jamaah yang na di bawah Masjid Al-Munawwarahnya akan jadi kepribadi yang senantiasa taubat kepada Allah Ta'ala lebih-lebih dalam bulan Ramadan dengan taubat nasuha, dan Allah akan menerima taubat kita semua. Usai Ramadan nantinya akan lahir kembali seperti bayi lahir dari orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.